Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harapkan kalian tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengenal wilayah ASEAN atau dalam bahasa asingnya Association of Southeast Asian Nations, atau yang lebih kita kenal lagi dengan Asia Tenggara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan tentang wilayah ASEAN. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui atau menentukan letak astronomis negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat menentukan letak geografis negara ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional yang mewadahi kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam berbagai bidang kehidupan. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada 8 Agustus 1967. Nah, adapun Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir perwakilan dari Indonesia adalah Adam Malik. Mereka inilah tokoh yang awalnya menandatangani Deklarasi Bangkok dan akhirnya mendirikan ASEAN. Dan 5 negara inilah yang menjadi 5 negara pertama yang masuk dalam anggota ASEAN. ASEAN jumlahnya ada 11 negara, mulai dari Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Adapun letak astronomis negara Asia Tenggara yaitu berada di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Pastinya kalian masih ingat kan apa itu garis lintang dan garis bujur? Ini sudah Ibu jelaskan di kelas 7. Tujuan berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan antar negara. Ini fungsinya untuk tidak terjadi konflik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama aktif dalam sikap saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iptek, dan bidang administrasi. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan atau menjaga kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, dalam ASEAN juga dibentuk struktur organisasinya. Yang pertama adalah konferensi tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan KTT. KTT adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara anggota. KTT ini sebagai pengambil keputusan utama yang diadakan minimal 2 tahun sekali. Jadi yang mengadakan KTT ini adalah para kepala negara atau kita sebut saja presiden atau pemimpin dari suatu negara. Mereka biasanya mengadakan pertemuan ini untuk mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang cukup berat. Contohnya konflik atau
perseteruan antar beberapa negara. Yang kedua ada ASEAN Coordinating Council atau yang disebut dengan Dewan Koordinasi ASEAN, yang mana pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Jadi yang bertemu dalam ASEAN Coordinating Council ini adalah para menteri luar negeri yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Nah, yang ketiga ada ASEAN Community Council, di mana di sini diisi dengan pertemuan para menteri 3 pilar masyarakat yang berupa pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Yang keempat ada ASEAN Sectoral Ministerial Bodies atau disebut dengan pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri. Yang bertemu di sini adalah menteri-menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama, misalnya negara Indonesia dalam kerjasama dalam pilar ekonomi. Jadi yang bertemu adalah menteri yang membidangi sektor tersebut. Yang kelima ada Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN ini berfungsi untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi atau penerapan kerjasama. Nah, Sekretariat ASEAN ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal suatu negara. Yang terakhir ada HAM ASEAN atau yang kita kenal dengan Hak Asasi Manusia. Nah, tujuannya HAM ASEAN ini adalah untuk memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat ASEAN. Jadi misalnya negara-negara ASEAN ini terlibat konflik atau ada yang ingin kerjasama atau ada yang ingin koordinasi atau ada negara yang perlu bantuan dari negara yang lainnya, itu mereka bisa menghubungi struktur-struktur organisasi yang ada di dalam ASEAN ini. Contohnya misalnya Indonesia sedang konflik dengan Malaysia atau sebaliknya. Nah, itu nanti bisa dibantu untuk menyelesaikan konflik ini dibantu oleh struktur-struktur yang ada ini. Oke, itu saja penjelasan Ibu tentang pengenalan wilayah ASEAN. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang berupa tugasnya. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini bisa kalian kerjakan di buku tugas ya. Dimana yang pengetahuan ini berupa soal yang bisa kalian jawab dan mencari jawabannya bisa melalui sumber internet, buku yang kalian miliki atau LKS atau dari penjelasan Ibu sebelumnya. Yang kedua ada tugas keterampilan atau produk, di mana produk ini Ibu minta kalian membuat peta atau menggambar peta salah satu negara anggota ASEAN. Nah, di bawahnya bisa kalian tulis informasi. Adapun informasi yang Ibu minta adalah berupa yang pertama ada letak dan luas, yang kedua iklim, 3 penduduknya, keempat mata pencaharian negara tersebut, dan yang terakhir adalah geologi atau rupa bumi dari negara tersebut. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dan buatlah sekreatif mungkin. Sampai jumpa pada video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Selamat pagi.